Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, izinkan kelompok kami untuk menyampaikan materi dari hasil diskusi kami yang berjudul Teknologi Wirausaha untuk memenuhi tugas mata kuliah Ekoteknopreneurship 2. Sebelumnya, perkenalkan saya Devita Jurnisa sebagai moderator sekaligus pemateri, dan juga teman-teman saya ada Hersi Tria Pratiwi sebagai pemateri dan Widya Pramesti sebagai pemateri. Pembahasan dari materi kami ada 4, yaitu 1. Konsep teknologi wirausaha, 2. Tantangan dan peluang teknologi wirausaha, 3. Manfaat teknologi wirausaha, 4. Contoh bisnis teknopreneurship. 1. Konsep teknologi wirausaha. Kata teknopreneurship merupakan gabungan dari kata teknologi dan entrepreneurship yang dapat disimpulkan sebagai proses pembentukan dan kolaborasi antara bidang usaha dan penerapan teknologi sebagai instrumen pendukung dan sebagai dasar dari usaha itu sendiri, baik dalam proses, sistem, pihak yang terlibat, maupun produk yang dihasilkan. Hal ini menurut Supriyadi tahun 2023. Baiklah, untuk materi yang selanjutnya yaitu tantangan dan peluang teknologi wirausaha. Menurut Godang, tahun 2023 terdapat 4 tantangan dalam teknopreneurship, yaitu 1. Ketidakpastian pasar. Contohnya, pada awal pandemi COVID-19, banyak teknopreneur yang harus menyesuaikan bisnis mereka dengan cepat untuk menghadapi perubahan pola konsumsi yang drastis. Yang kedua, pendanaan yang sulit. Pendanaan yang sulit memulai perusahaan teknologi seringkali membutuhkan investasi awal yang besar. Contohnya, banyak startup teknologi terkemuka awalnya mengandalkan pendanaan modal ventura untuk memulai bisnis mereka. Yang ketiga, persaingan yang sulit. Teknopreneur harus bersaing dengan perusahaan-perusahaan besar dan startup agresif lainnya. Contohnya, persaingan antara perusahaan teknologi besar seperti Apple, Google, dan Amazon, yang merupakan persaingan yang sengit di dunia teknopreneurship. Yang keempat, perubahan regulasi yang cepat. Contohnya, perubahan regulasi privasi data di Eropa dengan diberlakukannya General Data Protection Regulation atau GDPR adalah salah satu contoh perubahan regulasi yang mempengaruhi banyak perusahaan teknologi. Menurut Godang, tahun 2023 terdapat 4 peluang dalam teknopreneurship, yaitu 1. Inovasi teknologi. Contohnya, Apple adalah contoh perusahaan teknopreneurship yang telah berhasil menghadapi tantangan inovasi teknologi. Mereka secara terus-menerus meluncurkan produk-produk baru seperti iPhone, iPad, dan Apple Watch yang membuktikan komitmen mereka pada inovasi. Yang kedua, akses global. Contohnya, Amazon adalah perusahaan teknopreneur yang berhasil mengakses pasar global. Amazon menawarkan situs web dan layanan pelanggan dalam berbagai bahasa, serta memiliki pusat logistik di berbagai lokasi untuk mengirimkan produk dengan cepat ke berbagai negara. Yang ketiga, efisiensi operasional. Contohnya, Uber adalah contoh teknopreneurship yang menggunakan teknologi untuk menciptakan efisiensi operasional dalam layanan transportasi. Mereka menghubungkan pengemudi dengan penumpang melalui aplikasi, mengoptimalkan penggunaan armada, dan memungkinkan pelanggan untuk memesan dengan mudah. Hal ini mengurangi biaya operasional dan meningkatkan pengalaman pelanggan. Dan yang keempat, yang terakhir, dampak positif pada masyarakat dan lingkungan. Contohnya, Tesla adalah perusahaan teknopreneurship yang berfokus pada mobil listrik
untuk mengurangi emisi karbon dan berkontribusi pada pengurangan dampak perubahan iklim. Selain itu, perusahaan teknologi seperti Google sering memberikan dukungan dan sumber daya untuk proyek-proyek sosial seperti pendidikan dan pengembangan ekonomi. Tiga, manfaat teknologi wirausaha. Manfaat teknologi wirausaha ada 5. Yang pertama, pemanfaatan sumber daya yang ada secara maksimal. 2. Membuka lapangan kerja baru. 3. Mendorong perkembangan teknologi di masa depan. 4. Mendukung program pemerintah. Yang kelima, mendorong percepatan smart city di Indonesia. Empat, contoh bisnis technopreneurship. Yang pertama, marketplace. Marketplace adalah perantara antara penjual dan pembeli di dunia maya. Situs marketplace bertindak sebagai pihak ketiga dalam transaksi online dengan menyediakan tempat berjualan dan fasilitas pembayaran. Bisa dikatakan bahwa marketplace adalah departemen store online. Seperti Bukalapak dan e-ticketing, Traveloka juga sering menjadi contoh produk teknopreneur selain Gojek, Tokopedia, dan lain-lain. 2. Menciptakan media sosial. Salah satu bagian dari teknopreneur adalah menciptakan media sosial seperti Mark Zuckerberg yang sukses dengan Facebook dan Instagram. Di Indonesia ada juga Andrew Darwis yang mendirikan Kaskus sebagai forum diskusi hingga jual beli. Hasanuddin tahun 2023. 3. Membuat software atau perangkat lunak. Tokoh teknopreneur yang sukses dengan pembuatan software antara lain Bill Gates dengan perusahaan Microsoft. Produk dari Microsoft tentu banyak kita manfaatkan saat ini, seperti Microsoft Windows, Microsoft Office, Microsoft Net, dan lain-lain. Hasanuddin tahun 2023. Demikian hasil presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.